Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Misal Legawa, selamat datang di Legawa Gadget. Sebelumnya jangan lupa untuk klik tombol subscribe untuk support channel Legawa Gadget. Terima kasih. Di video ini saya mau mereview sebuah smartphone yang cukup terjangkau dan banyak teman-teman gadget yang penasaran. Oke, ini dia Tecno Pova Neo 2 setelah penggunaan sekitar 1 bulan. Oke, yang pertama kita bahas masalah fisiknya. Untuk desain saya cukup suka dan keren buat dibawa ke tongkrongan. Bisa dilihat ini smartphone-nya full mengkilap. Jadi backcase finishingnya mengkilap seperti chrome berwarna biru. Tidak cuma backcase, tapi frame-nya juga sama biru mengkilap juga. Di bagian kamera ini berwarna hitam glossy dengan adanya 2 buah kamera yang terdapat finishing cincin berwarna biru. Memang untuk desain seperti ini terlihat premium dan keren, cuma tetap aja ada minusnya juga. Penggunaan saya yang tergolong terawat selalu pakai backcase, ini saja sudah terlihat ada baret-baret halus. Jadi untuk backcase-nya ini mudah terbaret dan ngecap sidik jari, sehingga harus ada perawatan ekstra kalau mau terjaga smartphone-nya. Kemudian untuk ukuran smartphone ini juga cukup bongsor dan berat. Jadi Tecno Pova Neo 2 memiliki panjang sekitar 17 cm, lebar 7,8 cm, dan ketebalan 9,6 mm. Untuk bobotnya sendiri ada di kisaran 234 gram. Sehingga untuk kalian yang belum terbiasa dengan smartphone berukuran besar dan cukup berat, mungkin butuh adanya adaptasi. Cuma kalau saya pribadi karena sudah terbiasa menggunakan produk Tecno, jadi ya nyaman-nyaman saja. Kita lanjut sekarang ke sektor layar. Untuk layar, Tecno Pova Neo 2 memiliki ukuran yang sangat luas, yaitu sekitar 6,82 inci dengan resolusi HD+, dan panelnya IPS LCD. Ya, ini masih HD+. Dengan ukuran yang sangat luas, gambarnya tentu jadi tidak begitu tajam. Cuma kan harganya 1 jutaan, jadi saya rasa masih wajar. Yang bikin mantap yaitu layarnya sudah support screen refresh rate hingga 90 Hz, jadi gerakannya tentu lebih smooth. Untuk brightness juga cukup terang sehingga digunakan di bawah sinar matahari masih cukup terlihat. Oh ya, untuk masalah isu touch delay saya tidak merasakannya sama sekali. Jadi buat ngetik cepat aman dan gaming juga masih lancar, sehingga saya tidak ada kendala masalah tersebut sama sekali. Selanjutnya kita masuk ke dapur pacunya. Untuk chipset, Tecno Pova Neo 2 mengandalkan MediaTek Helio G85 dengan memori RAM mulai dari 4 GB hingga 6 GB dan internal dari 64 GB hingga 128 GB. Untuk memori flashnya ini masih berjenis eMMC. Tidak lupa smartphone ini juga sudah tersedia triple slot sehingga bisa ditambahkan kartu microSD. Untuk softwarenya sudah menggunakan iOS yang terbaru yaitu versi 12 dengan Android 12 juga. Sehingga tampilan UI-nya sudah lebih baik dan nyaman daripada versi sebelumnya. Untuk masalah performa, smartphone ini bisa diandalkan. Berbekal chipset Helio G85 dan yang saya punya ini RAM-nya 4 GB, Tecno Pova Neo 2 cukup bisa diandalkan di sektor gaming. Saya gunakan game Mobile Legends dengan settingan high rata kanan sudah lancar bisa dapat di 56,1 fps. PUBG Mobile Balance Ultra tembus di rata-rata 35,2 fps. eFootball 2023 grafik standar ini lancar banget di 59,8 fps. Dan yang terakhir buat COD Mobile baik di mode multiplayer maupun Battle Royale sudah sama-sama sangat mumpuni. Lanjut ke sektor kamera, Tecno Pova Neo 2 memiliki 2 buah kamera utama dengan setup. Kamera utama sebesar 16 MP dan kamera kedua adalah lensa AI. Untuk kamera depannya sebesar 8 MP. Untuk sensor video maksimal bisa sampai di 2K dengan frame rate maksimal 30 fps dan tidak ada settingan stabilisasinya. Oke, langsung aja kita lihat hasil foto dan videonya. Untuk hasilnya cukup mengejutkan, ternyata foto yang dihasilkan cukup bagus, padahal saya kira bakal apa adanya. Untuk detail sudah mantap, HDR-nya juga oke, dan untuk warnanya ya ini cukup natural. Jadi buat kalian yang suka warna gonjreng mungkin ini agak kurang. Untuk mode portrait ini potongannya kurang rapi dan HDR-nya sangat disayangkan karena tidak aktif. Dan yang paling mantap dari kameranya yaitu mode Super Night-nya. Bisa dilihat ini foto di kondisi malam hari, hasilnya bagus, detailnya dapat, warnanya juga masih hidup. Pokoknya bisa banget diandalin buat di kondisi malam hari. Bahkan ini saya coba foto di kondisi yang benar-benar gelap, ternyata smartphone ini masih ya lumayan mumpuni.
Untuk kamera depan ini warnanya agak kekuningan, tapi ya masih mending ya daripada warnanya pucat. Untuk detailnya cukup mantap dan SDR-nya ya cukup terasa. Oke, ini dia contoh perekaman video Full HD 30 fps dari Tecno Neo 2. Untuk hasilnya saya rasa ini lumayan ya untuk di harga 1 jutaan. Oke, ini kondisinya cukup cerah. Bagaimana SDR-nya silahkan dinilai sendiri, dan untuk gedungnya apakah terang atau cukup gelap. Dan kita coba untuk stabilisasinya, jadi kita jalan. Ini 30 fps dan tidak ada stabilisasinya ya. Tapi saya ngerekamnya pakai 2 tangan. Kayaknya cukup stabil. Ya standar lah. Gak goyang-goyang banget, tapi ya nggak stabil-stabil banget. Oke, ini dia sekarang perekaman kamera depan, kualitasnya di Full HD 30 fps. Yang dimana saya cukup terkesan ya sama kamera depannya, soalnya hasilnya cukup bagus. Jadi warnanya masih dapet, kemudian SDR-nya ya lumayan lah. Tapi ini awannya masih terang aja, detailnya nggak dapet. Tapi sayangnya objeknya ini cukup dapat. Kita coba ke tempat yang cukup terang. Oke, hasilnya cukup bagus ya. Mantap. Mikrofonnya juga silakan dinilai sendiri, dan dia tidak ada stabilisasi. Kira-kira bagaimana kestabilannya? Oke. Ini dia contoh perekaman video Tecno Neo 2 di Full HD 30 fps. Saya rasa di kondisi malam hari seperti ini cukup bagus ya. Warnanya masih oke, kemudian stabilannya juga masih oke. Kayaknya coba kita bawa jalan. Bentar, di sini agak berisik. Kira-kira bagaimana dengan kestabilannya? Ini saya lagi ada di pasar malam ya, dekat stadion. Ini sekarang contoh perekaman kamera depan Full HD 30 fps. Kondisinya cukup gelap tapi cukup bagus ya hasilnya. Bisa dilihat ini detailnya masih dapat, dan warna kulit saya juga masih oke. Kita coba jalan. Untuk stabilisasi cukup wajar, nggak ada stabilisasi di sini, tapi untuk hasilnya ini udah mantap, bagus. Oke, kita lanjut ke sektor berikutnya, yaitu sensor. Dan di sektor ini dijamin teman-teman gadget bakal makin puas. Ya, untuk sensor, Tecno Neo 2 sudah sangat lengkap untuk di kelasnya. Jadi ada sensor giroskop, magnetik, bahkan sudah ada NFC-nya juga. Untuk yang suka mengandalkan smartphone sebagai maps, berkat adanya sensor magnetik membuat titiknya lebih akurat dan responsif. Kemudian ada sensor NFC yang bisa diandalkan buat isi maupun cek saldo e-money kita. Kemudian untuk giroskop cukup disayangkan ini masih software, tapi ya masih lumayan lah daripada tidak ada sama sekali. Kemudian untuk speaker, Tecno Neo 2 sudah memiliki 2 buah speaker, yang dimana speaker pertama ada di bagian bawah dan speaker yang kedua ada di earpiece-nya. Untuk kualitas ini sudah oke, stereonya kerasa dan suara maksimalnya cukup keras. Cuma untuk bassnya ya ini kurang terasa. Kita ke sektor yang terakhir, yaitu baterai. Untuk baterai, Tecno Neo 2 memiliki kapasitas monster, yaitu 7000 mAh. Dengan mengetesan negara gadget yang seboros mungkin, smartphone ini bisa bertahan dengan screen on time sekitar 7,5 jam. Ya, ini mantep banget. Kemudian untuk pengecasannya sudah support 18 watt dan tersedia dalam paket penjualannya. Untuk portnya juga sudah Type-C, jadinya lebih nyaman dan kekinian. Masalah kecepatan ngecas, saya ngecas dari 0 sampai 100% dengan kondisi mati hanya butuh waktu sekitar 2,5 jam saja. Baik, bagaimana review saya mengenai Tecno Neo 2? Untuk masalah harga, smartphone ini cukup bervariasi berdasarkan kapasitas memorinya. Untuk yang paling murah yaitu memori RAM 4GB dengan internal 64GB, harganya sekitar Rp1.700.000. Kemudian RAM 4GB internal 128GB, harganya sekitar Rp1.800.000. Dan yang paling mahal RAM 6GB internal 128GB, harganya sekitar Rp2 juta. Ya, melihat harga dan spek serta fitur
fitur yang ditawarkan, saya rasa Tecnopova Neo 2 salah satu smartphone 1 jutaan terbaik di 2022. Chipset mumpuni, sensor paket lengkap, speaker stereo, serta baterai Monster 7000 mAh sangat menggiurkan untuk di kisaran harga 1 jutaan. Oke, cukup sekian gadget review Tecnopova Neo 2. Jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.